pertanyaan dari RSK King. Bang, udah berapa lama kerja di sana? Mungkin maksudnya di Malaysia ya. Oke, saya sudah, kalau masuk ini baru 8 bulan. Kalau pertama masuk dari sini dari tahun 2014, sudah 3 kali balik di Indonesia ya. Oke. Next pertanyaan dari Bang Maman. YouTube Bang Maman. Tantangan terberat saat kerja itu apa, Bang? Saat kerja di tepi begini tantangannya. Wow, ngeri, kita lihat di bawah. Tuh di bawah. Oh, ngeri. Ini tantangan saat kerja yang paling terberat. Tantangan terberat saat kerja. Kerja tuh apa ini? Kerja di tepi begini. Oke, next pertanyaan. Pertanyaan berikutnya dari YouTube Eden Story. Pernah disiksa majikan ya? Tidak pernah. Ya, untuk Eden Story tidak pernah saya disiksa. Kalau kuli bangunan mana ada mau disiksa. Oke, next pertanyaannya. Berikutnya dari channel Panji Jojo Fajar. Saya juga kuli bangunan di Surabaya, Bang. Oke, salam kuli bangunan ya. Salam satu profesi, Bang. Oke, semangat selalu, Bang. Salam dari kuli bangunan juga. Oke, salam satu profesi. Untuk Panji Jojo Channel Fajar, subscribe juga channelnya ya. Berikutnya dari pertanyaan YouTube M dan S Tomodachi. Bang, enak mana jadi kuli Indonesia atau Malaysia? Sama aja, kalau kuli bangunan sama aja, mau di Indonesia maupun di sini. Namanya juga kuli bangunan ya, sama aja kerjanya. Kalau kuli bangunan sama aja. Ya gitu ya. Next pertanyaan dari YouTube Rido Arianto. Paling banyak kecelakaan apa yang terjadi? Oh, itu kecelakaan yang jatuh di tepi bangunan. Jadi kerja di tepi bangunan itu paling banyak kecelakaan yang jatuh di bangunan. Jadi ada itu hari pernah juga kerja satu proyek, saya dapat 4 orang semua jatuh. Itu kecelakaan yang jatuh, saya juga ngeri lah. Oke, next ke pertanyaan berikutnya dari Ilham Alwiansyah. Di Malaysia nggak diteriakin pekerja asing kan? Kalau diteriakin nggak. Kalau cuman mau dibilang pekerja asingnya pernah, tapi nggak diteriakin gitu. Oke, next ke berikutnya ya. Dari channel YouTube HP Official. Enak nggak kerja di sana? Kalau dibilang enak nggak, namanya kuli bangunan ya, nggak di mana-mana di Indonesia pun kerja kuli bangunan nggak enak ya gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Oke, ini istirahat lagi ya guys. Saatnya istirahat lagi. Kameranya buram ya guys. Nggak fokus kameranya. Oke, next dari pertanyaan Farhan Gaming ya, dari YouTube Farhan Gaming. Awal mula bisa kerja kuli bangunan di Malaysia dan kenapa nggak di Indonesia aja kalau cuman kuli bangunan? Jadi Bang Farhan Gaming, awal mula itu saya ikut kakakku lah, coba kerja merantau di Malaysia, dan akhirnya saya terbiasa jadi kuli bangunan. Dan kalau di Indonesia aja kalau cuman kuli bangunan, kenapa nggak di Indonesia aja kalau cuman kuli bangunan? Karena sudah terbiasa di sini. Jadi ya mau gimana lagi, pekerjaan yang saya sudah biasa kerja di sini ya, makanya saya kembali lagi di sini kalau kuli bangunan. Itu Farhan Gaming. Oke. Next pertanyaan berikutnya dari channel Aperta Putra. Di sana ngontrak atau kos? Lalu apa bedanya dengan kerja di Indonesia secara pendapatan? Kenapa memilih Malaysia? Ya, pertanyaan sama ya. Di sana ngontrak atau kos? Jadi kalau mau jadi TKI kuli bangunan itu, mau kerja di bagian bangunan itu, jadi kalau tempatnya disediakan di kawasan kerja. Jadi kalau kamu mau memilih kos juga boleh, tapi kalau untuk proyeknya sendiri menyediakan itu tempat tinggal
di dalam project. Jadi kalau mau kamu tinggal di luar boleh juga, tapi bayar sendiri begitu bos. Kalau secara pendapatan kenapa memilih Malaysia? Ya di sini agak perbedaannya sedikit beda lah. Sedikit beda. Jadi kalau macam kerjanya itu dari pendapatan juga beda sedikit lah. Lumayan juga sedikit, dan secara kerja juga itu beda juga. Di sini masuk jam 8, jam 9, jam 10 istirahat 30 menit, dan jam 12 istirahat lagi 1 jam sampai jam 1 masuk, dan jam 3 lagi istirahat 30 menit, nanti masuk lagi 3.30 gitu. Jadi 2 jam pagi, 2 jam, mau masuk jam 10 tinggal 1 jam setengah, dan masuk jam 1 2 jam, dan mau balik tinggal 1 jam setengah itu. Jadi 3 kali sehari istirahat. Oke. Next pertanyaan berikutnya dari channel Agus Sugianto. Dan bang, bagi duit sih buat makan, saya belum dibayar sama YouTube. Oke lah, doain saja mudah-mudahan ada rezeki dan saya bisa ngadakan giveaway di channel saya ya. Mudah-mudahan doakan saja mencapai 1 juta subscriber atau 1.000 subscriber. Jangan banyak-banyak lah, 1.000 saja. Sudah cukup dan bisa dimonet. Nah, dan insya Allah kalau ada rezeki bisa dibayar sama YouTube ya. Nah, saya bagian duit ya. Next pertanyaan berikutnya dari Mang Logaming. Bang, apa enaknya kerja jadi TKI walaupun gaji lumayan gede tapi kita kan jauh sama keluarga? Itu lagi ya, sama juga pertanyaan karena sudah terbiasa. Jadi saya sudah terbiasa kerja kuli bangunan di sini di Malaysia ini. Makanya saya kalau macam cari di Indonesia juga kerjaan macam biasa juga, karena kebiasaan saya di sini, saya jadi kuli bangunan di sini, makanya saya kembali lagi di sini begitu. Pertanyaan yang sama ini. Oke, next ke pertanyaan berikutnya ya. Nama channel aku Bang Muhammad Firjadil. Oke, salam Bang Muhammad Firjadil. Enggak ada pertanyaannya dia. Enggak ada pertanyaannya. Oke, dari Mas Fahmi, suka duka jadi TKI. Nanti saya kalau untuk suka duka nanti saya buat satu video lagi ya untuk Mas Fahmi dari YouTube Mas Fahmi. Nanti kalau untuk suka dukanya nanti saya buat satu video lagi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Proyek Channel. Sama-sama kuli kita bro. Oke, salam sama-sama kuli kita bro. Salam satu profesi bro. Untuk Proyek Channel, semangat bro Proyek Channel. Pertanyaan berikutnya dari Vlogros. Bang, gaji lu berapa jadi kuli bangunan? Bisa cek video di sini. Di sini ya. Cek di sini ya. Ada yang keluar sebentar di sini. Oke. Next ke pertanyaan berikutnya dari IGD. Sadil Ramdhani nggak main bola lagi, sudah pensiun jadi main bola. Sekarang Sadil Ramdhani mau jadi kuli bangunan, sudah pensiun ya. Banyak yang bertanya ini, katanya milih Sadil Ramdhani, betul gak? Aduh. Next ke pertanyaan berikutnya dari Ipang Kasela. Bekerja di sana campuran apa khusus orang Indonesia? Dari Ipang Kasela, YouTube Ipang Kasela. Bekerja di sana campuran apa khusus orang Indonesia aja? Jadi di sini itu ada macam-macam yang kerja, orang asing, orang Indonesia, Burma, Bangladesh, Myanmar, sama Pakistan, Rohingya, India, orang Cina juga ada. Itu aja. Oke, jadi macam-macam yang kerja. Dan pertanyaan berikutnya dari Agus FF. Dari Agus FF, Bang, kerja di situ berapa cukup buat istri? Saya belum nikah bro. Kalau untuk diri sendiri cukup, lebih dari cukup. Ya begitu bro ya, dari channel Agus FF. Next video dari Warsi Creator, channel Warsi Creator. Ada berapa lama kerja di Malaysia? Sudah 6 tahun. 6 tahun dari umur saya 19 tahun. Saya masuk dari 2014 Warsi Creator ya begitu ya. Next ke pertanyaan berikutnya, Dias 250. Bang, lu live stream kota lu nggak habis apa? Habis lah. Tapi kan gue beli paketan sebulan. Itu sebulan. Oke.
next ke pertanyaan berikutnya ya. Joko Kreator, kerja bagian apa bro? Kayu. Lihat di belakang. Jadi kerja kayu, namanya begini, kerja kayu. Next pertanyaan berikutnya bro. Dari YouTube penumpang meteran official, bang orang mana? Saya orang Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, Pulau Siompu. Oke. Salam kenal ya bro. Dari Bang penumpang meteran official. Berikutnya dari Bang Liel, kapan pulang di Indonesia? 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun setelah cita-cita saya tercapai. Oke, lanjut. Dari Febri, salam kenal dari Kediri. Oke, salam kenal dari Kediri, salam balik. Ini salam kenal dari Pontianak. Oke, salam kenal Pontianak, salam balik ya. Bang, di sana jarang mandi ya? Pertanyaan apa bro? Jarang mandi? Mentang-mentang muka saya begini jarang kau bilangin jarang mandi. Saya mandi itu pagi sore, bahkan 3 kali sehari bro. Jadi biarpun mandi berapa kali itu kulit bangunan tetap begini bro. Jadi kulit bangunan ini biar mandi 10 kali tetap kulit, jadi mukanya begini, kelihatan gak mandi, tapi mandi itu tiap hari. Dari channel di next pertanyaan dari di tutorial, apakah nyaman kerja di kulit bangunan di Malaysia? Nyaman sekali. Oke, next pertanyaan dari bangun apa? Bang Alif, salam kenal. Dia penggemar setia saya. Bang, itu bangun apa? Ini membangun apartemen. Oke, next pertanyaan berikutnya dari ITS Mie DH19. Hal apa yang membuat abang termotivasi untuk membuat channel YouTube? Dan salah satu YouTuber juga termotivasi saya itu adalah channel YouTube Iba Fabi. Seperti ya, Iba Fabi, dia pernah mengatakan katanya dia sampah tapi bisa didaur ulang. Saya memang sampah tapi bisa didaur ulang, dia bilang begitu. Jadi saya termotivasi dari dia kan, mau saya abadikan perjalanan hidup saya begitu saja sih.